wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa, para guru, para alim, para ulama, sahabat-sahabat semuanya, teman-teman semua dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah mempertemukan kita kembali dalam kajian kita, kajian Al-Quran dan Hadis, serta kajian tentang berbagai macam aliran-aliran keagamaan, aliran tentang Islam, berikut penyimpangan-penyimpangan aliran yang ada dalam tubuh umat Islam. Ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang antara Muhammadiyah dan Salafi Wahabi. Apakah Muhammadiyah dan Salafi Wahabi itu sama? Ya, ataukah ada perbedaan antara Muhammadiyah dengan Salafi Wahabi? Ya, ada banyak saudara-saudara di antara kita yang masih belum paham antara Muhammadiyah dengan Salafi Wahabi. Ya, bahkan mungkin akan kesulitan untuk membedakan antara Muhammadiyah dengan Salafi Wahabi karena ada kemiripan dalam beberapa hal, ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan menguraikan apakah Muhammadiyah itu sama dengan Salafi Wahabi ataukah berbeda antara Muhammadiyah dengan Salafi Wahabi. Ya. Secara sekilas Muhammadiyah dengan Salafi Wahabi ini hampir mirip karena memiliki misi yang terkesan sama, yaitu ar-ruju' ilal Quran wal hadis, yaitu misinya adalah kembali kepada Al-Quran dan hadis, atau kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Jadi misinya antara Muhammadiyah dengan Salafi Wahabi adalah dalam rangka untuk bagaimana umat ini berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah atau Al-Quran dan hadis, ya, terhindar dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dalam beragama, misalnya tentang penyimpangan karena bid'ah, kemudian takhayul, kemudian khurafat. Ya, nah ini secara sekilas antara Muhammadiyah dengan Salafi Wahabi ini ada kemiripan. Ya, namun kalau kita kaji lebih dalam, lebih mendasar, lebih detail, lebih rinci, ternyata memang antara Muhammadiyah dengan Salafi Wahabi ini adalah sangat jauh berbeda. Dibandingkan persamaan dengan perbedaan, maka banyak perbedaannya dibandingkan persamaan. Persamaannya tadi adalah hanya satu hal saja, yaitu dalam rangka untuk umat kembali kepada Islam yang murni, Islam yang lurus, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ya, nah ini kesamaan misi inilah sehingga banyak masyarakat kita, masyarakat yang belum begitu paham tentang aliran keagamaan, akan seolah-olah akan menyamakan antara Muhammadiyah dengan Salafi Wahabi, atau mungkin dari cara berpakaiannya mungkin lebih modernis, ya, atau mungkin Muhammadiyah juga anti isbal yang mungkin mirip dengan Salafi Wahabi. Nah, pada kesempatan ini kita akan menguraikan lebih lanjut dari berbagai hal tentang perbedaan antara Muhammadiyah dengan Salafi Wahabi. Ya. Nah, perbedaan itu diantaranya yang jelas, yang pokok tentang pendirinya. Tentang pendirinya
Kalau Muhammadiyah ini didirikan oleh Mbah Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis, ya, Kiai Muhammad Darwis. Kemudian beliau belajar di Mekah, kemudian sepulang dari menimba ilmu dan haji, kemudian beliau memiliki nama yaitu Kiai Ahmad Dahlan. Ya, Muhammadiyah ini berdiri pada tahun 1912, ya, lebih tua dibandingkan dengan Nahdlatul Ulama. Ya, nah, ini kalau Muhammadiyah didirikan oleh Mbah Ahmad Dahlan, sedangkan Salafi Wahabi ya itu didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, ya, dari Najd, yaitu wilayah Riyadh di Arab Saudi atau Saudi Arabia. Nah, itu tentang pendirinya. Berbeda yaitu antara Muhammadiyah dengan Salafi Wahabi. Kemudian dari bentuk bentuk badannya, bentuk badan hukumnya, kalau Muhammadiyah ini adalah sebuah organisasi yang sama seperti organisasi Nahdlatul Ulama, ya, organisasi keislaman, atau MUI ataupun Nahdlatul Wathon dan sebagainya, ya, persis Al-Irsyad dan sebagainya. Ya, Muhammadiyah ini adalah bagian dari organisasi Islam yang lahir di Indonesia atau di Nusantara. Nah, sedangkan Salafi Wahabi ini bukanlah organisasi, tapi dia hanya sekedar gerakan dakwah. Ya, gerakan dakwah yang itu terkontrol, terpusat di Arab Saudi, ya, dari Saudi Arabia. Ya, kemudian dakwahnya menyebar ke berbagai macam penjuru sampai ke Indonesia, ya, sampai ke Nusantara. Ya, maksudnya Wahabi secara luas, yaitu dengan adanya program beasiswa pendidikan dari Arab Saudi, bantuan dan sebagainya. Diantaranya Arab Saudi mendirikan kampus Libya, ya, kampus Libya, ya. Nah, itulah pengaruh kemudian Wahabi bisa secara luas ada di Indonesia. Ya, kemudian dari segi menafsiri Al-Quran dan Hadis atau memahami Al-Quran dan Hadis, bagaimana karakter antara Muhammadiyah dengan Salafi, ya, ini sangat jauh berbeda. Kalau Muhammadiyah, walaupun misinya adalah ar-ruju' ilal Quran wal Hadis, tapi memahami Al-Quran dan Sunnah ini secara seimbang antara akal dengan nas, ya. Jadi pendekatannya adalah secara metode bayani, burhani, dan irfani. Ya, bayani ini berarti secara legitimasi atau secara tafsiri. Burhani ini dengan hujah. Kalau irfani ini secara lebih banyak bersifat pendekatan tasawuf, ya. Jadi tiga hal ini melakukan pendekatan dalam memahami Al-Quran. Ya, irfani ini lebih makna yang tersembunyi atau pesan-pesan tasawuf, ya, di dalam Al-Quran. Jadi pendekatannya Muhammadiyah ini adalah bayani, burhani, dan irfani. Sedangkan Wahabi ini pendekatan dalam mengkaji Al-Quran dan Sunnah, yaitu secara literal atau secara tekstual. Artinya apa yang bunyi teks tersebut, baik itu Al-Quran dan Hadis, yaitulah yang dikerjakan tanpa membutuhkan peran akal. Ya, jadi Salafi Wahabi ini mengabaikan peran akal. Jadi tekstual tidak bisa atau tidak mau menggunakan kemampuan akalnya untuk memahami teks Al-Quran dan Hadis atau Sunnah. Jadi wajar jika kemudian Salafi Wahabi ini sangat frontal, sangat garang, ya, sangat ekstrim dalam memahami agama, gampang untuk
meneriakkan kalimat provokatif atau kalimat buruk, stigma buruk, yaitu bid'ah. Semua bid'ah ini sesat, dolalah, kemudian mudah memvonis syirik atau musyrik, dan mudah mengkafirkan umat Islam di luar kelompoknya. Nah, ini akibat dari memahami Al-Quran dan Sunnah secara tekstual atau secara literal. Ya. Kemudian tentang metode dakwah antara Muhammadiyah dengan Salafi Wahabi. Nah, dakwah dari Muhammadiyah itu ya dakwahnya dengan cara prinsip hikmah, baik dakwahnya itu internal sesama umat Islam maupun dakwahnya itu kepada non muslim, itu dengan cara hikmah, dengan cara bijaksana, dengan cara arif, dengan cara kelembutan, walaupun misinya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi dakwah Muhammadiyah ini lebih sangat beretika ya dibandingkan dengan Salafi Wahabi. Ya. Jadi Muhammadiyah dakwahnya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh dakwah Rasulullah SAW, yaitu lebih mengedepankan akhlak, ya akhlakul karimah dalam berdakwah. Berbeda dengan Salafi Wahabi, ini ya metode dakwahnya yaitu mengajak seluruh umat Islam itu bermanhaj salaf, ya sesuai dengan pemahamannya ya tentunya. Ya kemudian non muslim dipandang kafir, dan dakwahnya memang Salafi Wahabi ini sangat minim sekali dakwah kepada non muslim. Banyaknya adalah dakwah atau gencar menyerang sesama umat Islam. Jadi kelompok provokator, kelompok yang mudah menuduh kafir, bid'ah, musyrik dan sebagainya kepada umat Islam adalah kelompok Salafi Wahabi. Ya kata Mbah Hasyim Asy'ari bahwasanya Salafi Wahabi ini ibarat duri dalam daging, ya dalam umat Islam, ya dalam tubuh umat Islam ini. Salafi ini adalah sebagai duri dalam daging. Artinya peringatan dari Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, betapa bahayanya kelompok Salafi Wahabi. Ya, sedangkan Muhammadiyah ini sangat toleran, sangat moderat. Ya, dakwahnya dengan cara arif, bijaksana, dengan prinsip hikmah, ya dengan cara bil hikmah. Kemudian dalam memandang peran wanita. Nah, Muhammadiyah ini memahami wanita atau peran wanita itu baik itu secara domestik maupun publik. Artinya wanita ini punya peran yang sama setara dengan pria, ya, kaum laki-laki dan kaum perempuan ini setara. Siapapun dia, walaupun itu perempuan, jika memiliki potensi yang bisa dikembangkan, memiliki kemampuan dalam berkarya atau dalam beraktivitas, ya berkarir, maka itu diperbolehkan. Jadi peran perempuan dalam Muhammadiyah ini baik itu peran publik maupun domestik. Ya publik itu pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh laki-laki, dalam peran domestik berarti dia sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab membangun atau merukunkan dalam keluarga. Ya. Sedangkan menurut Salafi Wahabi, peran perempuan ini hanya khusus di peran domestik. Ya, peran rumah tangga saja. Yang penting beranak terus, ya. Jadi tidak mengembangkan potensi perempuan-perempuannya. Ya, jadi perempuan itu haram bekerja dan sebagainya, beraktivitas yang dilakukan oleh laki-laki. Cukup perempuan itu di rumah, ya bisa melahirkan banyak anak. Ya, kemudian ketika bepergian juga Salafi Wahabi ini harus mutlak dengan mahram. Ya. Kemudian tentang pernikahan, prinsip pernikahan. Ya, Muhammadiyah ini prinsipnya adalah monogami. Artinya ayat Al-Quran ini punya misi atau punya nafas, punya dimensi mengajak umat Islam itu dalam bentuk monogami. Artinya memiliki satu istri. Sedangkan Salafi Wahabi ini prinsipnya adalah poligami. Artinya berapa pun anaknya, maka rela untuk mencetak anak, memperbanyak anak sebanyak-banyaknya, ya dalam rangka untuk menambah
komunitas mereka. Ya, jadi mendukung poligami ya. Salafi Wahabi mendukung poligami. Ya, punya banyak istri, ya lebih dari satu ya. Memiliki istri lebih dari satu. Kemudian tentang cara berpakaian, ya, kita juga harus jeli, harus teliti mana pakaian yang memang itu dipakai oleh Muhammadiyah, mana pakaian yang dipakai oleh seringnya kelompok Salafi Wahabi. Ya. Nah, Muhammadiyah ini mirip dengan Nahdlatul Ulama dalam cara berpakaian. Apapun pakaiannya, baik itu pakaian dari Arab maupun pakaian produk dari lokal, dari Nusantara, yang penting prinsipnya adalah menutup aurat, ya, tidak membuka aurat. Ketika aurat itu tertutup, rambut seluruh tubuhnya, ya, maka itu diperbolehkan. Sudah cukup, ya, mau pakai baju batik tradisional, selagi itu sesuai dengan syariat, tidak melanggar syariat, maka hukumnya boleh saja. Sedangkan cara berpakaian Wahabi ini, perempuannya itu wajib memakai niqab atau cadar. Kemudian laki-lakinya harus cingkrang atau tidak isbal. Nah, ini berbeda dengan Muhammadiyah ya. Tidak mewajibkan kaum wanitanya harus bercadar. Jadi kontekstual sekali. Ya, jika memang ingin bercadar maka tidak dilarang, tapi tidak mewajibkan seluruh warga Muhammadiyah harus bercadar. Ya. Sedangkan kemudian tentang bidang seni, ya, bagaimana memahami seni, perspektif Muhammadiyah dan Salafi. Ya. Kalau cara berpakaian, bidang seni, Muhammadiyah ini memperbolehkan musik atau nyanyian atau lagu yang itu punya nilai religius. Pakaian musik atau lagu-lagu yang itu lagu yang mengajak untuk mengingat Allah, kebesaran Allah, dan mengajak untuk semangat dalam beribadah, maka hukumnya boleh. Sedangkan Salafi Wahabi ini sangat ekstrem, dia sangat anti kepada irama atau kepada musik apapun. Jadi menurut Salafi Wahabi tidak ada yang namanya musik Islami. Semua musik ya sesat, bahkan bisa menimbulkan kemusyrikan. Ya, itu. Kemudian tentang metode dalam penentuan kalender, ya, baik itu Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, ini kelompok Muhammadiyah ini menggunakan metode hisab, ya, metode hisab atau melihat astronomi, metode hisab dengan menghitung, ya, mengkalkulasi hitungan kalender, telah yang disebut dengan metode ilmu hisab. Sedangkan Salafi Wahabi ini menggunakan metode ru'yatul hilal. Ya, ini jadi ada kemiripan dengan Nahdlatul Ulama juga mengedepankan metode ru'yat. Ya. Nah, kemudian tentang Idul Adha, Salafi Wahabi berpatokan atau berpedoman kepada ketentuan wukuf di Arafah. Kemudian tentang zakat, ya, zakat fitrah. Ya, Muhammadiyah pemahamannya bahwasanya boleh zakat dengan uang tertentu. Ya, jadi lebih bersifat fleksibel, tidak mutlak, tidak harus dalam bentuk beras. Ya. Jadi Muhammadiyah memperbolehkan dengan uang dalam keadaan tertentu. Sedangkan Salafi Wahabi ini harus dengan cara makanan pokok, tidak boleh dengan makanan yang lain. Kemudian tentang penentuan zakat, ya, menurut Muhammadiyah ini pembagian zakat bisa diberikan untuk kesejahteraan umum. Artinya ketika masyarakat memilih, ya, tujuan dari mustahik itu diberikan untuk kesejahteraan umum. Ya. Jadi menurut Muhammadiyah bisa menerima zakat, ya,
selagi itu ada misi kemaslahatan umum. Sedangkan pemahaman Salafi Wahabi ini harus kepada 8 asnaf, ya. 8 asnaf ya, harus diberikan. Kemudian tentang peringatan Maulid Nabi, ya. Menurut Muhammadiyah ini boleh selagi memberikan manfaat, tidak menabrak syariat. Sedangkan menurut Salafi Wahabi, peringatan apapun, ya entah itu peringatan kematian, haul misalnya setiap tahunnya, kemudian majelis zikir dan sebagainya, majelis sholawat dan sebagainya, ya, maka itu hukumnya boleh. Ya, jadi Muhammadiyah lebih toleran, menerima perbedaan, ya. Jadi tidak tekstual, ya, selagi hal-hal yang baru itu tidak menabrak syariat, maka itu hukumnya boleh, ya, karena memberikan kemaslahatan. Nah, sedangkan Salafi Wahabi ini mutlak peringatan apapun, acara-acara apapun yang itu dalam rangka dilakukan secara doa bersama, kemudian tawassul, mengirim Fatihah atau bacaan-bacaan zikir kepada orang yang meninggal, nah, maka jelas, ya, Wahabi ini mutlak haram, ya, mutlak haram, ya, peringatan apapun, ya, semuanya hukumnya haram, bid'ah, karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitulah argumen dari kelompok Salafi Wahabi. Ya, nah, kalau Muhammadiyah ini bersifat fleksibel, ya, untuk kesejahteraan umum juga boleh. Sedangkan menurut Syafi'i, yaitu harus kepada 8 asnaf, ya, 8 golongan orang yang berhak untuk menerima zakat. Ya. Nah, jadi Salafi Wahabi sangat anti berbagai macam peringatan-peringatan, itu Maulid, Isra Mi'raj, Nuzul Quran dan sebagainya. Ya, ini sangat dibenci oleh Salafi Wahabi. Ya. Nah, itu sekilas tentang beberapa perbedaan, ya, antara Salafi dan antara Muhammadiyah dengan Salafi Wahabi. Ya, intinya bahwasanya Muhammadiyah dengan Salafi Wahabi ini jauh berbeda. Walaupun ada kemiripan, jika masyarakat umum yang membeli maka akan tertipu. Ya. Nah, ini perbedaan antara Muhammadiyah dengan Salafi Wahabi. Ya, kalau Muhammadiyah ini terinspirasi dari Mbah Ahmad Dahlan, sedangkan Wahabi ini terinspirasi dari Muhammad bin Abdul Wahab yang ingin memberantas ritual yang menurut mereka bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Ya, itu beberapa hal perbedaan antara Muhammadiyah dengan Salafi Wahabi. Muhammadiyah ini gerakan yang terinspirasi dari Syekh Rasid Ridho, ya, Muhammad Abduh. Ya, jadi gagasan Muhammadiyah ini adalah gagasan yang modernis, mengikuti perkembangan zaman, namun tidak melupakan dari segi tradisionalis, yaitu tetap mempertahankan tradisi-tradisi Nusantara yang sesuai atau layak, tidak menabrak syariat. Ya, itu beberapa hal perbedaan antara Muhammadiyah dengan Salafi, ya, Wahabi. Ya, Muhammadiyah ini terinspirasi dakwahnya dari Muhammad Abduh dan Rasid Ridho, yaitu tafsirnya tafsir Al-Manar. Sedangkan Wahabi ini berguru atau mutlak hanya kepada Muhammad bin Abdul Wahab, sedangkan yang lain itu hanya sekedar tambahan saja. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah bisa
berkenan untuk menyimak video ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saudara-saudara kita yang mungkin belum paham antara Muhammadiyah dengan Salafi Wahabi, ya, hendaknya untuk banyak membaca referensi, mengetahui berbagai macam aliran-aliran yang berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf, segala kesalahan, segala kekurangannya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Ya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.